Shalom, salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar agar hidup kita makin baik dan makin benar. Kita akan membahas tentang near death experience atau pengalaman mendekati kematian. Jakarta. Setiap orang pasti pernah mengalami pengalaman yang menyedihkan bahkan juga menyeramkan. Biasanya pengalaman seram berhubungan dengan hantu atau semacamnya. Namun tahukah kamu, jika seseorang dapat mengalami pengalaman near-death experience atau perasaan mendekati kematian, sensasi yang terasa seperti keluar dari tubuh kerap dirasakan oleh seseorang yang mengalaminya. Namun banyak orang yang menganggap hal ini mitos. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas bersama-sama. Segala hal terkait pengalaman near-death experience adalah suatu pengalaman seseorang yang berhubungan dengan kematian yang tertunda. Jika pengalaman yang ditimbulkan positif, maka perasaan yang dapat timbul berupa sensasi seperti keluar dari tubuh, terasa seperti diangkat, mengalami keheningan penuh, dan kemunculan suatu cahaya. Apabila pengalaman dirasakan negatif, kemungkinan semua hal dirasakan meliputi siksaan. Seseorang yang mengalami pengalaman near-death experience menceritakan jika sesuatu terjadi sangat nyata, kerap kali mengubah hidupnya. Pengalaman ini umumnya berhubungan dengan pengalaman terkait kondisi fisiologis yang parah seperti trauma, berhentinya aktivitas otak, anestesi umum yang dalam, serangan jantung yang membuat tidak sadar, hingga masalah yang berhubungan dengan sensorik. Fenomena pengalaman near-death experience memang menarik untuk dibahas karena hal ini disebabkan oleh faktor psikologis dan fisiologis yang berhubungan erat dengan faktor sosial dan budaya dari pengidapnya. Seseorang dapat mengalami sesuatu yang selama ini berada di otaknya, seperti melihat sosok putih yang dapat dianggapnya Tuhan, atau mengalami siksaan menyerupai neraka seperti yang dipahami. Memang, penyebab pengalaman mendekati kematian ini terbilang sulit ditentukan dan tidak sepenuhnya dapat diketahui. Meskipun sejauh ini banyak penjelasan medis dan psikologis yang telah ditawarkan, tetapi semuanya itu masih bersifat spekulatif. Dan sering kita gagal menjelaskan fenomena ini secara keseluruhan dan lengkap. Selain itu, memang ada beberapa penjelasan potensial yang menghubungkan semua pengalaman orang yang pernah mengalaminya. Berikut beberapa penjelasan terkait asal mula pengalaman near-death experience secara biologis. 1. Pengaruh harapan. Harapan atau ekspektasi berperan penting dalam keseluruhan pengalaman mendekati kematian. Namun perbedaan antara budaya dari setiap orang yang mengalaminya dapat menjadi bukti jika harapan memang memainkan peran yang lebih penting. Faktanya, hal ini terkadang terjadi pada seorang yang tidak berada dekat dengan kematian, tetapi mengiranya seperti itu. Pengalaman mati suri yang terjadi lebih banyak terjadi pada seorang yang terbilang nyawanya tidak berada di ujung tanduk. 2. Pengalaman keluar dari tubuh atau out of body experience adalah pengalaman keluar dari tubuh dapat menjadi bagian dari pengalaman mendekati kematian yang dapat membuat seseorang melihat tubuh dari atas. Kejadian ini juga dapat terjadi pada saat otak terbangun, sebagian yang mempengaruhi rapid eye movement saat tidur. Saat rapid eye movement terjadi, otak secara efektif melumpuhkan tubuh untuk mencegahnya bermimpi. Jadi sensasi melayang pada tubuh dapat terjadi. Ini pembahasan mengenai pengalaman near-death experience atau mendekati kematian. Seseorang yang mengalami hal ini kemungkinan besar akan berubah drastis, bahkan juga dengan orang-orang yang mendengar ceritanya. Selama semua itu menjadi lebih baik, tentu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Apabila kamu masih memiliki pertanyaan dan seterusnya, yaitu ini suruh diskusi dengan Pak ahli fisiologis dan psikologi. Sahabat podcast M116, itu dari sudut pandang fisiologi dan juga psikologi, sudut pandang kedokteran. Tentu ini sumbangsi akan memberikan kepada kita sebuah pemahaman yang lebih lengkap, lebih luas. Jadi kita tidak bisa menolaknya, tapi secara fisiologis dan psikologi seperti demikian. Sehingga kita perlu berimbang agar kemudian tidak punya pemahaman teologis yang keliru. Yang kita harus tahu, yang namanya proses hidup manusia tidak ada namanya perjalanan maju mundur. Artinya, kalau seseorang itu memang sungguh-sungguh benar sudah mendekati surga atau dia sudah bertemu dengan Tuhan, itu tidak mungkin turun kembali. Ya,
Dalam proses kasus khusus terjadi, bagaimana Tuhan memberikan kebangkitan seperti kepada Lazarus. Tuhan memberikan kebangkitan kepada beberapa orang yang dibangkitkan oleh Kristus dalam proses kematiannya, itu terjadi. Tetapi itu hanya dalam kasus tertentu, itu Tuhan berikan. Tetapi kalau maju mundur pengalaman, itu perlu kemudian dicek ulang kembali, apakah itu memang betul-betul yang Tuhan berikan, atau karena faktor-faktor pengalaman fisiologis dan psikologis yang memberikan dampak seseorang, seperti tadi mengalami yang namanya ada roh keluar dari tubuh, lalu pengalaman melihat titik terang, titik api, lalu balik kembali. Biarlah ini boleh memperkaya kita, sehingga kita bisa punya pemahaman secara utuh. Shalom, salam podcast M116.